5 juga ya? 5 pin ya? Kenapa ini penting dulu untuk sampean pahami? Saat sampean buka wiring diagram, nanti di situ ada keterangannya. Ini di XCC 01 atau 02, field berapa? Jadi sampean kalau maintenance ataupun apa atau troubleshooting cepet langsung buka wiring diagram. Misalnya XCC 02 field 2, ya sudah langsung ke situ. Langsung ke sini ya. Tinggal cari, di sini sudah ada tulisannya F berapanya sudah kelihatan. Jadi itu hal yang paling utama dulu untuk karena itu hubungannya sama troubleshooting. Misalnya operasional tiba-tiba stop, tiba-tiba Anda harus running lagi, cek langsung wiring diagram karena nggak mungkin Anda hafal. Buka langsung dia di field berapa. Nanti kalau sudah by the time nanti sudah hafal. Terus yang kedua, untuk kita ngomong stacker dulu, field 1 dulu. Field 1 ini di stacker ada VSD-nya di field 05. Bisa dibuka aja nggak apa-apa? Coba. Orang nggak tahu di panel ini, anak bodoh lama nggak, tapi juga tahu. Kalau bagi yang elektrik nggak mau di panel. Iya lah, aku setengah elektrik pak ya pak. Biasanya mekanik itu. Biasanya saya itu banyak lagi ya pak. Jangan coba. Yang ini steker, yang ini reclaimer gitu. Oh ya. Jadi paling gampang ya. Untuk steker kita cuma punya satu VSD. Steker satu VSD. Grupnya steker kita ada satu VSD itu untuk CTC, untuk slowing. Slowing ya. Jadi kalau misalnya steker bermasalah, pertama Anda cek apakah beltnya atau slowingnya. Ya. Simpel kan ya? Simpel. Cara berpikirnya gitu. Misalnya kita masalah bro di steker bro, gitu ada kan kontak, ada masalah steker. Anda bertanya-tanya langsung itu beltnya apa, slowingnya, ya kan? Kalau SIM-nya Anda sudah hafal, nanti Anda bisa tahu. Maksudnya, misalnya masalahnya ada di slowingnya, Anda bisa langsung buka field 5. Misal masalahnya ada di beltnya, Anda bisa buka field 3 atau field 4, field 3. Ya udah. Oh, field 4. Apa kan? Tahu itu. Tahu ini kuncinya. Itu kan ada soft starter, ada apa semua ya. Ini untuk beltnya pak? Ya, Untuk beltnya. untuk beltnya pakai soft starter. Jadi gunanya Anda ngafalin panel itu karena untuk troubleshooting. Jadi gampang. Kalau misalnya di mana? Power utama semuanya Field 2. Sini. Itu ada mic-nya tuh. Dua-duanya. buka. Nggak bisa kalau ini. Anda harus matiin dulu. Colok. Ya bisa sih dicolok, cuma ntar balikin lagi ya. Biarin aja kan, lagi otomatis. Biarin aja. Yang penting kan tahu kalau ini caranya deh. Jadi pertama, balik lagi, saat steker yang Anda harus tahu itu masalahnya di belt atau di slowing. Kalau masalahnya di belt, langsung cek field 4, masalahnya di slowing, langsung cek field 5. Simpel ya, sampai sini paham ya? Ya. Itu kenapa tadi waktu di kelas saya bilang kita bagi dua equipment. Masalahnya itu. Karena kalau Anda troubleshooting itu cepat. Yang mana? Kemudian untuk reclaimer kita ada 4 VSD. Untuk VSD FRS 01 field 3, FRS 02 di field 4, TRG 01, 02 ada di field 5. Itu sampai bisa cek di situ. FRS 01 di field 3 ya pak? Field 3, FRS 02 di field 4. TRG 01, TRG 02 ada di field 5. TRG, travel gear. Travel gear 01, 02 field 5. Jadi semua yang ada di field 5 itu hubungannya sama travel gear.
misalnya kontaktornya stop ataupun fuse-nya stop ya karena overcurrent atau apapun, Anda bisa lihat langsung di situ. Kalau misalnya Anda paham ini equipment dan kita memang designated semua per kabinet per field itu seperti itu, jadi gampang sebenarnya maintenance itu. Troubleshooting pun gampang. Anda tahu, oh masalahnya di travel. Oke, saya buka field 5 tanpa Anda lihat alarm ya. Anda lihat, oh ini yang mati, ini yang turun. Ya udah nyalain, coba start gitu. Oh bisa ya sih. Biasanya cuma gitu aja. Ya. Komunikasi Iya kan? Benar. Simple gitu. Jadi saya kasih tahu Anda itu cara yang simple untuk address issue. Paling gampang. Misalnya masalah di rack, ya sudah rack di field 3. Untuk chain-nya ada di field 3. Chain ada di field 3. Chain vertikal, Ya. V4 kayak strike Pak. Face rack 2. Everest Oh, Jadi semua yang ada berkaitan sama rig, sama travel, sama apa, Anda cuma carinya di sini. Karena kalau misalnya Anda lihat ada kabinet sebesar ini, Anda nggak tahu carinya di mana. Bisa bayangin Anda buka dari field 1 sampai field 2. makan waktu. Berapa lama? Ya. Nanti habis itu pertanyaan kan sudah di training kemarin, itu nggak tahu. Nanti jawabannya yang training nggak kasih tahu saya, Pak. Oke, saya kasih tahu. Jadi pertama saya ajari gimana cara address isunya. Saat Anda sudah tahu itu, berarti Anda sudah bisa solve problem electrically. Itu Anda bisa solve. Iya kan? Anda sudah tahu fuse-nya ini trip kenapa. Ya udah dinyalakan lagi. Selesai. Baru nanti Anda catat kenapa itu trip. Masalahnya kenapa. Baru dicari di besoknya atau apa, dianalisis sendiri kenapa dia trip. Apa karena mechanical lah atau apa. Tapi kan paling nggak mesin itu bisa langsung jalan. Kan targetnya kalau produksi cuma itu. Produksi mintanya saat stop, kalau bisa langsung jalan lagi. Nggak tahu gimana caranya. Sudah clear ya? Itu. Sekarang untuk ini kita ke apa namanya? Kabinet. Bisa geser yang belum kelihatan. Sini aja. Oh, iya. Oke. Untuk ini saya karena di sini teman-teman electrical sama automation ya, saya akan mulainya itu dari automatic service. Ya. Ini sekarang automatic central, saya rasa itu nggak menarik buat kita. Yang menarik itu di automatic service. Ini berarti Anda harus posisikan dia nanti di nomor 2 ya. Ini nomor 2 atau misalnya di reclaimer nomor 2. Di sini Anda bisa lihat ini reclaimer group, stacker group. Oh, Gampang ya. Anda cuma ini ada tombol panahnya ke kanan. Ini tinggal ke kanan, reclaimer. Anda back, kiri, stacker group. Kalau pakai jari ya. Bisa. Oh, bisa. Bisa pakai jari nolong ininya, Pak. Oke, sekarang kita ngomongin stacker dulu. Di stacker seperti yang kita tahu ada 2 equipment, ada belt conveyor sama CTC. Tapi pendukungnya ada hidrolik. Ya. Hidrolik system nih di sini nih. Ini belt conveyor, ini CTC. Di sini Anda harus automatic local service untuk moving per equipment. Misalnya Anda dipanggil nanti sama timnya mekanik untuk minta support alignment belt. Start aja di sini nanti. Anda sudah taruh ini di mode 2, terus auto serve-nya dinyalakan, beltnya stop, sudah. Anda nggak perlu pusing-pusing lagi, mikir delay time, mikir break, mikir apa, nggak perlu, tinggal stop. Jadi karena dia pakai soft starter Pak ya. Dihilangkan gitu yang buat safety kayak gitu. Oh bukan, justru safety-nya sudah include, bukan dihilangkan, sudah include. Di dalam mode ini semua safety include. Bedanya kalau include. ngejas kayak belt itu kan driftnya aktif terus gimana? Loh ya, kalau driftnya aktif terus di atas itu ada tombol bypass, dia bisa bypass dulu sementara. Gitu. Jadi bukan dari sini ya? Nah, Kirain dari sini. karena gini, kalau mechanical kan dia nggak mungkin kan adjust ke 1 orang gitu. Paling nggak dia bawa 3 atau 4 orang. Paling nggak salah satu itu bisa press button di sana untuk bypass. Baru Anda start dari sini, beltnya kan jalan, baru yang 2 orang ini dia adjust. Itu bypassnya push button Pak berarti Pak. Push button di sana. Harus tekan dulu. Dan itu memang
kita taruh di sana memang untuk mekanika. Kenapa kita taruh itu? Supaya nggak semua di sini kan punya akses PG. Kalau saya punya kucing nggak apa-apa, saya bisa bypass dari sini nggak peduli, gampang aja. Tapi kan nggak mungkin semuanya harus online dulu cuma untuk dia. Iya. Itu kemudahannya di situ. Sama untuk CTC pun gitu. CTC gunanya apa sih? Kenapa kapan Anda harus automatic service untuk CTC? Itu saat posisinya Anda staking, saat posisi boom di atas, terus habis itu material itu misalnya staking 2.500 ton. Bahaya atau ya? Tiba-tiba beltnya drift atau chute-nya ngeblok. Karena materialnya terlalu sticky atau terlalu wet atau moisture terlalu tinggi, ngeblok. Otomatis trip semua kan? Group stacker misalnya nge-trip. Di sini nanti merah. Kalau misalnya udah tahu di situ ada material, otomatis yang harus Anda lakukan pindah dulu ke mode 2. Automatic local service. Setelah itu Anda taruh group stacker ini automatic local service. Putar dulu. Ya, dia harus diputar dulu ini. CTC-nya baru diturunin. Baru di start galnya. Itu memang prosedurnya putar. Geser dulu, baru turunin. Sebenarnya itu bukan prosedur, cuman itu cara saya. Kenapa saya bilang gitu? Gampang yang gini. Anda punya file di sini. Anda punya file di sini. Filenya ini udah bagus, sudah pakai safecon, sudah bagus, atasnya rapi. Kalau tiba-tiba Anda buang material di sini, kira-kira bagus nggak? Kalau mau jelasin. Nggak bagus kan ya? Otomatis kan Anda maunya buangnya di bawah aja kan, ketutupan toh ntar kan? Jadi ada dari ininya, dari programnya memang dia harus geser dulu pas itu. Oh enggak, itu kan karena kan kita lagi service mode ya, manual masalahnya. Anda kan nggak mau nih ngerusak di sini. Gitu. Anda lebih baik buangnya di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, current-nya. Kalau posisi dia di atas, otomatis current-nya tinggi. Karena kan dia melawan gravitasi ya, buangnya ini. Tapi kalau Anda posisi turun ke bawah, otomatis current-nya lebih rendah. Permasalahannya karena di sini ada pile, nggak mungkin Anda turun ke bawah karena pasti nabrak sama pile. Harus geser dulu. Harus geser dulu. Itu ke bawahnya ke minimum paling bawah atau Nggak ke 13,5 tadi? Nggak harus. Nggak mesti ya. Nggak mesti. Yang penting di bawahnya 16,6. 16,6 itu zero. Oke. 16,6 itu Anda bisa lihat di sini. Ini passwordnya 100. Passwordnya 100. Usernya apa dulu? Admin. Admin. Kita nggak pernah punya analogi untuk bedain operator atau apa. Karena apa? Setiap orang yang rubah parameter, dia yang bertanggung jawab untuk itu. Karena kita semua harus punya responsibility ya. Kalau Anda mau rubah ya silakan rubah, tapi Anda harus punya tanggung jawab. Jadi 16,6 itu posisi zero. Misal Anda materialnya full, Anda mau buang, otomatis turunin aja ke 16 meter, nggak apa-apa. Atau misalnya 15,5 nggak apa-apa, nggak harus di bawah banget, nggak harus. Oke. Ya kan? Cuma buang aja ya. Setelah dia posisi turun di bawah, Anda balikin lagi nih ke automatic lokal atau automatic sentral. Start lagi, dia akan running lagi normal. Balik lagi ke atas normal. Ya, dia harus balik dulu ke atas, geser, terus tunggu dia di sini. Saat dia ada material baru dia sampai. Beres bawa material berarti sama kita balikin lagi ke atas. Nggak harus, kita harus. Dia balik sendiri. Langsung running. Di sini ini didesain untuk orang malas. Jadi nampak. Coba di sini. Itu desain untuk orang malas nggak mungkin. Tenang aja. Didesain untuk orang bodoh dan orang malas. Banyak yang satu susah. Jadi sudah paham ya kita untuk kapan Anda pakai automatic local service? Clear ya? Untuk stacker ya. Sekarang untuk reclaimer. Sama. Reclaimer kapan Anda pakai automatic local service? Itu biasanya lebih ke arah rig. Rignya nih. Misalnya rig ini yang sepele aja, butuh greasing. Mekaniknya lagi butuh greasing chain. Maintenance. Otomatis kan rignya harus dibuka ya. Dari cara yang tertentu kita harus buka. Otomatis Anda balikin untuk reclaimer, otomatis lokal, terus klik di sini otomatis lokal service, tinggal dibuka aja kanan kiri. Ini ada FRS 01 ke kanan, FRS 02 ke kiri. Setelah udah ke kanan ke kiri sudah, silakan di greasing. Setelah itu balikin lagi, nggak perlu Anda taruh lagi di posisi yang sama, nggak perlu. Dia baca sendiri. Dia akan baca sendiri. Udah itu. Semudah itu. Nah yang sana harus balikin posisi awal. Enggak. Ya. Jadi di sini memang didesain khusus untuk Orang malas. Jadi nggak perlu home position ya Pak ya? nggak perlu. Kenapa? Alasannya gini, permasalahan gini. Kenapa kita nggak perlu? Karena kita di sini ada limit switch ya.
saat dia jalan ke sini nih, nanti Anda bisa lihat, kita tunggu ya, dia jalan ke sini. Siapapun yang berhenti di luar, dia akan nunggu nih. Nunggu sampai sohibnya datang. Jadi programnya ini sangat bersahabat. Jadi dia akan nunggu sampai sohibnya datang. Kalau misalnya sohibnya belum datang, ya dia nggak akan balik badan. Tapi itu kenapa, tapi di sini juga pentingnya kenapa maintenance instrumen itu perlu ya. Seperti yang saya bilang tadi, Anda harus cek gapnya, itu cek. Karena kan nggak susah, kan ngecek gap gini itu nggak butuh waktu lama dan gampang. Ini sudah mau mepet ya. Di sini dia stop, ini bisa dilihat di sini. Stop kan? Langsung dia balik ya? Ya, ini operasi. Setelah dia jalan lagi ke sana. Misalnya ini ada delay, apapun itu, dia akan nunggu ini. Misalnya ini duluan yang nyampe, ya udah ini akan nunggu ini. Oke. Nunggu nyampe limitnya masing-masing. Iya. Jadi semua ini dia akan mau jalan kalau misalnya satunya sudah nyampe. Kalau satunya belum nyampe, dia nggak mau jalan. Intinya dia akan tunggu. Jadi itu kenapa setelah Anda menggunakan sana nggak perlu balikin ke posisi sini. Tapi di situ kita minta untuk diperhatikan masalah gapnya ini aja. Iya. Gapnya ini atau ya dijaga. Itu aja. Jadi kuncinya cuma di situ. Iya. Gapnya selama Anda bisa jaga, itu. Betul. Oh iya Pak, ini kalau dilihat kan sensornya kayak ada groove gitu kan Pak, berarti bisa di-adjust itu Pak? Bisa. Kanan kirinya? Bisa. Besok mau sampai adjust terserah. Kalau sekarang nggak perlu. Iya, sudah ada Punya Pak. Sino mas. Itu saya ngejasnya bareng Sino, nanti kalau kita rubah lagi ngomel deh. Itu ngejasnya tergantung sama apa Pak? Ngejasnya tergantung sama luasan file. Oh, Tergantung kita yang tadi pakai apinya mau berapa gitu tuh. Oke, berarti nggak ada hitungan engineering kan Pak? Nggak perlu. Oke. Kita bisa ke orang bodoh dan malas. Oke, iya betul. Oke. Jadi nggak perlu. Cukup programnya aja yang pinter ya. Iya. Ini nggak perlu. Santai aja. Sudah clear ya untuk track ya. Clear. Oke. Kemudian untuk chain tension ini itu yang di bawah Motor yang tengah itu motor pump ini yang goyang-goyang Pak. ya, motor ini misalnya Anda setting instrumen 180 hysteresis 10. Kenapa seperti itu? Karena motor ini disarankan untuk tidak sering-sering operasional. Saat dia reach pressure sudah selesai, dia mati di situ. Jangan sering-sering start stop. Kenapa? Kalau dia sering-sering start stop, viscosity dari oil itu berubah karena panas. Itu untungnya bisa, misalnya itu keuntungan misalnya dari teman-teman elektrikal atau instrumen paham mekanik dikit-dikit, itu keuntungannya di situ. Saat Anda setting sesuatu, itu Anda bisa consider hal yang lain. Efeknya ke mekanik apa? Efeknya ke ini apa? Itu istilahnya tingkat expertise-nya Anda untuk di suatu bidang itu dari situ. Saat Anda bisa consider untuk bidang-bidang yang lain. Pengaruhnya sama proses gimana? Pengaruhnya sama ini gimana? Pengaruhnya sama maintenance gimana? Kalau cuma sekedar ngitung 180 10, saya rasa nggak ada yang bisa ya. Tapi kenapa harus seperti itu? Supaya ini Nyetingnya tuh di sini apa di mana? video berdua. Tapi karena sekarang lagi rame saya nggak bisa tunjukin. Tapi gampang lah, itu nyetingnya cuma tinggal mode, nanti dia blinking, dipencet aja atas bawah berapa itu nanti dia naik turun 170, 9, 178 atau 160. Sudah setelah selesai biarin aja, nanti dia blinking 3 kali, itu sudah kecil. Nanti kalau mau setting hysteresisnya pencet mode lagi 2 kali, muncul HY1, itu hysteresis 1. Itu nilainya sekarang 10 biasanya. Ada manualnya Pak? Ada. Oke. Tanya Sonoma. Oh. Biasanya kalau bisa dijelasin sekarang kan tahunya besok lupa gitu kan. Jadi Apalagi ini, ya itu. gampang direkam. Oh iya, dia nggak ada ini TV ding. Mode, pencet sekali mode, nanti muncul angkanya, itu bisa naik turun, buat berubah. Biarin dia blinking 3 kali atau 2 kali, saya lupa, itu sudah bersih. Kalau untuk merubah hysteresisnya, pencet modenya 2 kali, itu tulisan keluar tulisan HY1, itu untuk berubah hysteresis. Gampang kan? Gampang banget. Itu cuma kontak ya, bukan analog, cuma kontak. Oke. Balik lagi ke sini. Untuk
travel sekarang. Di sini ada travel, drive, fast speed, travel, drive, slow speed. Slow speed itu ada di field 5 pakai VSD. Fast speed itu daerah yang lain. Langsung. Arahnya ke bawah itu berarti kita ke sana. Ke atas itu berarti kita ke sana. Jadi arrow ini kita sudah sesuaikan sama actualnya cabin. Saat dia ke bawah ya ke sana, saat dia ke atas ya ke sana. Jadi Anda nggak perlu bingung. Pokoknya arahnya sesuaikan aja sama ini. Kapan Anda pakai ini saat maintenance mechanical, mundurin, majuin. Biasanya cuma itu yang penting ya. Kalau cek nggak gampang, cek itu karena dia dari online ya tinggal start, stop. Dia interlocking cuma sama grip. Sampai sini dulu, klik. Sekarang kita ngomong grupnya dulu. Sekarang kita ngomong grup interlock. Kita balik lagi ke stacker. Di stacker sini Anda bisa lihat di sini ada tulisannya BCP S46, BCP B47. Di saat salah satu ini aktif, ini pasti berubah warna merah. Jadi misalnya grup ini stop, Anda nggak harus pusing-pusing cari kemana-mana, tinggal lihat aja di sini main mana yang merah. Saat S4601 yang merah, berarti dia full rope-nya narik. Siapa yang narik nggak peduli. Yang jelas dia ketarik, yang jelas dia aktif. Sama, misalnya pun di sini. B47 siapa? Misalnya ini Sulaiman. Misalnya di sini merah. Tapi di sana posisinya sudah di Sulaiman dia karena di Sulaimannya tadi. Ya, udah lewat. Sudah lewat, tapi di sini akan tetap ada. Di sini akan lewat. Takut. Jadi misalnya ini Sulaiman di sana bilang nggak ada apa-apa. Selama dia nggak bisa dia tahu. Jadi kalau historinya itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Jadi yang pasti ini dulu klik. Terus satu lagi. Ini yang kita bilang tadi 18,5, 15,5, 11,0. Itu Anda pencetnya di sini. ILH itu input limit H. 30 meter, 0 meter. Ini jangan dirubah karena ini settingannya. Ini yang pengaruh sama linearity 4 sampai 20 milliamps. Anda ngerubah ini, nilai ini berubah. Terus habis itu 23 meter ini alarm, tingginya limit ini yang sudah kita tes. 11 meter itu limit ini paling bawah. Untuk operation sekarang, operation ini sekarang kita ada di 18,5 sampai 15,5 ya, yang udah kita jelasin tadi ya. Semakin panjang tail yang mau Anda bikin, berarti ini harus makin rendah. Oke. Klip. Kemudian ini sensor. Anda punya dua sensor di sini, ini yang di tengah, ini yang di samping. Gantung atau gimana? Gantung. Sensor yang di tengah ini operation limit low-nya 2 meter. Kemudian yang di samping ini 0,8, berarti 80 cm. Ini jangan dirubah ya. Karena gini, kalau Anda ngerubah ini, Anda harus ngerubah set point. Selisih setengah meter. Ini harus perhatikan baik-baik karena gini. Misalnya Anda taruh di sini 3 meter. Kemudian Anda taruh di sini posisinya 3 meter juga, otomatis yang terjadi saat dia posisi 3 meter, dia sudah anggap ini operasi limit low. Padahal Anda itu taruh 3 meter sebagai fire distance. Efeknya, proportional valve ini akan bingung, dia mau ngapain. Dia mau turun lagi, itu sudah operation limit low, yang bisa dia cuma naik. Padahal Anda butuhnya turun lagi. Itu kenapa nilai ini, nilai fire distance nggak boleh sama-sama nilai ini. Harus selisih 1 meter kan atau setengah meter kan, harus selisih. Paling kecil setengah meter. Dan itu yang lebih tinggi low distance-nya, Pak? Enggak, yang lebih tinggi harus set point. Set point. Ya. Karena logikanya gini ya, ini set point nih, ini limit operation. Set point sama limit operation harus lebih tinggi set point. Kalau nggak gitu, dia akan selalu nyentuh limit operation. Akhirnya apa? Movement-nya itu anomali. Kan gitu, karena dia targetin 2 meter dengan operation limit nya 2 meter. Bagaimana mungkin kan? Sudah
clear ya. Ini untuk starter. Coba kita bisa. Kemudian untuk reclaimer, di sini itu nggak banyak reclaimer, cuman ada shuffle detection sama cold road switch, sama interlocknya sama CTC dan sensor tadi yang untuk blocking. Sensor ini akan ngetripkan semua sistem di sini di reclaimer. Misalnya dia aktif dalam durasi 30 second. Berarti otomatis apa? Material yang ada ini misalnya moisture-nya tinggi, lagi wet banget. Habis itu ngebuang ke sini nempel di blok. Nempel terus sampai lebih dari 30 second. Otomatis dia akan stop gitu. Misalnya ditanya ini kenapa sensornya masalah? Ya nggak masalah, ya memang sensornya melakukan apa yang harus dilakukan ya. Jadi otomatis harus bukan sensornya yang di bypass. Jadi cleaning yang harus dilakukan. Setting 30 secondnya bisa dirubah atau nggak bisa? Memang dari programnya. Bisa dirubah bisa, tapi di program. Dipanjangin 1 jam gitu. Coba dia perlu dipercepat gitu aja gitu. Oh bisa, kemarin kita udah percepat itu 10 second. Akhirnya waktu materialnya nggak wet itu stop 1 hari 3 kali. Kecepatan. Ya, karena ya itu semua akhirnya ngomel kan ya. Kalau kita kerja gitu. Ya itu efeknya. Oke, clear ya untuk ini. Sekarang kita masuk set point. Set point ini gampang ya. Ada kalau misalnya sampai ingat dulu proses feedback apa semua ya. Kalau ini ya sama garisnya, dia dapat feedback untuk output sekian. Dan ini berubah-berubah tergantung faktor yang saya taruh di sini. Ini speed factor. Jadi